Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Pangestu, NPM 21411042. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Itu menghadapi masa depan, masyarakat perlu mempersiapkan diri dengan matang. Perkiraan dan antisipasi yang cermat tentang tren demografis, perkembangan teknologi, dan tentang sosial ekonomi, dan membantu kita beradaptasi dengan mengatasi berbagai perubahan yang akan terjadi. Dan yang kedua, itu tren demografis yang mempengaruhi masyarakat di masa depan. Yang pertama, penuaan populasi. Dan yang kedua, urbanisasi. Dan yang ketiga, densitas budaya. Nah, yang pertama, penuaan populasi, yaitu angka harapan hidup yang semakin tinggi dan penurunan angka kelahiran mengakibatkan populasi yang semakin tua. Hal ini akan berdampak pada sistem kesejahteraan dan ketenagakerjaan kita. Nah, yang kedua, urbanisasi. Semakin banyak orang yang tinggal di kota-kota besar menurut penyediaan infrastruktur dan layanan yang lebih baik. Dan yang ketiga, diversitas budaya. Masyarakat di masa depan akan semakin beragam secara etnis, agama, dan latar belakang. Hal ini menurut toleransi dan pemahaman yang lebih besar. Selanjutnya, perubahan teknologi dampak pada kehidupan masyarakat. Ada 4. Yang pertama, otomatisasi pekerjaan. Yang kedua, mobilitas digital. Dan yang ketiga, ekonomi terhubung. Dan terakhir, 4, privasi dan keamanan data. Yang pertama, otomatisasi pekerjaan. Peran manusia semakin digantikan oleh teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, robotik, dan otomasi. Yang kedua, mobilitas digital, akses informasi dan konektivitas yang semakin cepat dan luas mengubah cara hidup dan berinteraksi. Yang ketiga, ekonomi terhubung, pasar global yang semakin diintegrasi menciptakan peluang sekaligus tentang baru bagi masyarakat. Yang keempat, privasi dan keamanan data, meningkatkan risiko pencurian data dan ancaman cyber, membutuhkan kesadaran dan perlindungan yang lebih baik. Selanjutnya, tentang sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat di masa depan. Ketimpangan ekonomi, keterlanjutan lingkungan, penyediaan layanan publik, kohesi sosial. Nah, di sini akan misalkan ketimpangan ekonomi, yaitu kesenjangan antara kelompok pendapatan tinggi dan ataupun rendah yang semakin melebar atau memicu ketidakstabilan sosial. Selanjutnya, keterlanjutan lingkungan, perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan mengancam ketersediaan lingkungan yang sehat. Dan penyediaan layanan publik, peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan yang beragam menuntut pemerintah menyediakan layanan kesehatan, pendidikan di infrastruktur. Dan kohesi sosial, meningkatkan diversitas dan ideologi dapat memicu konflik sosial sebagai diperlukan untuk mengembangkan toleransi dan rasa kebersamaan. Dan terakhir, strategi dan solusi untuk menghadapi masyarakat di masa depan. Ada 3. Yang pertama, beradaptasi, berinovasi, kolaborasi. Yang pertama, beradaptasi. Masyarakat perlu cepat beradaptasi dengan perubahan misalnya dengan meningkatkan keahlian dan keterampilan. Yang kedua, inovasi teknologi, model bisnis, dan kebijakan publik digunakan untuk memecahkan sebagai tantangan. Yang ketiga, kolaborasi, kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dibutuhkan untuk menghasilkan solusi komprehensif. Nah, begitu yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.